Jawabnya belum. Pak Direktur, kita kenal lama, karena dulu pernah di Komisi 10. Saya rasa perkenalan itu perlu, Pak. Menunjukkan deputi mana, kerjasamanya seperti apa. Saya lihat di BPK itu ada catatan-catatan, kerjasamanya kurang terintegrasi. Hari ini kami tidak melihat struktur organisasi itu dan belum juga diperkenalkan. Di gang itu Pak seperti tamu yang mau datang sekali saja, padahal Bapak akan datang berkali-kali dan sering. Ketua, mungkin kita harus ada perkenalan lebih baik lagi gitu. Atau saya sendiri yang belum kenal. Saya kira Mas Harvey belum, Bu Irma belum karena baru. Sebelahnya juga belum. Jadi Pak, jalan setelah ini. Saya buka dari depan dulu dari halaman 10. Tadi kata Bu Neti promotif dan preventif rendah. Ternyata realisasi serapannya pun rendah Pak, cuma 72,30%. Ini membuktikan bahwa kita tuh konsentrasi sama batin promotif dan preventif yang anggarannya rendah, serapannya juga rendah. Kami jadi ingin tahu di mana dan seperti apa BPJS ambil bagian dalam promotif dan preventif ini, sehingga serapannya masih rendah. Kemudian pada halaman selanjutnya, pada halaman 12, realisasi pembayaran biaya FKTP tahun 2021. FKTP itu 10,576 triliun. Kalau dibandingin anggaran besarnya cuma 9,33%. Distribusi anggaran kecil Pak. Padahal FKTP itu gerbang utama peserta untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pada roadmap kan pelayanan tingkat pertama halaman 20, peningkatan akses FKTP bermutu ini menjadi langkah pertama BPJS Kesehatan untuk melakukan perbaikan pelayanan. Pertanyaan saya, sejauh mana tanggung jawab BPJS Kesehatan terhadap mutu FKTP? Pada beberapa yang kami pernah kunjungi, contohnya di Papua Barat, kepala daerahnya itu memasukkan cukup gitu loh. Mereka minta tolong bangun rumah sakit. Jangan sampai sudah menjadi peserta membayar iuran walaupun dilakukan oleh pemerintah daerah, kita tutup mata. Boleh dilayani atau boleh tidak dilayani. Kepulauan-kepulauan itu Pak, luar biasa susahnya mencapai FKTP. Jadi mungkin ini Bu Neti yang disebut investasi tadi. Ini mungkin Bapak harus berinvestasi. Kalau di mana daerah-daerah yang sudah mencapai lebih dari 95% harusnya bisa mencapai kemudahan untuk mencapai kesehatan, di situ BPJS itu serta-merta menjadi tanggung jawab dan inisiasi dari Kemenkes saja. Mungkin ini yang disebut investasi dari BPJS. Kalau nggak ada alat ini, nggak ada alat itu, ada pasien yang harus dirujuk ke FKTP, maka disitulah BPJS Kesehatan hadir. Kalau tadi ada surplus, ada kelebihan, ada yang lain-lain. Nah coba Pak, apa sih daerah-daerah yang sudah mengikut sertakan masyarakatnya ke pesertaan BPJS
jadi peserta tapi nggak bisa berobat. Bukan karena nggak ada dananya, bukan karena nggak ada jaminannya, nggak ada rumah sakitnya. Mulai menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan untuk ikut serta, Pak. Itulah yang mungkin disebut Bu Neti dan teman-teman sebagai investasi. Kemudian pemanfaatan uang muka Pelkes sesuai Perdir 55/2021 di halaman 14. Ini macam-macam, Pak. Ada Kepwil 1, Kepwil 2, Kepwil 3, naik turun tinggi. Ada yang bahkan 0, Kepwil berapa itu 9. Pemberian uang muka itu atas pertimbangan apa, Pak? Kan ini ada uang mukanya katanya. Pencairan uang muka. Itu berdasarkan apa? Ada Kepwil yang 0. Kenapa mereka tidak ada uang muka? Rincian penggunaan dana BPJS Kesehatan per provinsi dan per kabupaten kota. Dapat itu, Pak. Kami hanya ingin mengidentifikasi, jangan sampai dana BPJS Kesehatan ini habis berkotaan dan Pulau Jawa saja. Di tempat itu, Pak, murah-murah juga, Pak. Jadi kami ingin lihat, kalau Bapak bisa memetakan habisnya uang BPJS ini di mana dan di mana, maka Bapak juga bisa merencanakan perkuatannya. Kemudian rincian penggunaan BPJS Kesehatan per basis penyakit.